Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Love Story Kisah Nyata. Dan buat teman-teman yang belum tahu channel ini adalah lebih kepada berbagi pengalaman positif dan mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dan manfaat buat teman-teman Love Story Kisah Nyata. Dan narasumbernya dari teman-teman juga yang udah teman-teman kirim di email Love Story Kisah Nyata, dan nanti akan saya bacakan satu persatu. Buat kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu, like, komen, dan share agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Dan gak ada salahnya juga saya pastikan lagi kepada teman-teman, sebelum menyimak lebih jauh cerita ini yang akan saya bacakan, tolong disiapkan dulu item-item yang membuat kalian nyaman dan bisa membuat kalian betah untuk menyimak kisah ini sampai tuntas. Oke, sebelum saya membacakan kisah ini, kita opening dulu. Let's do this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Love Story Kisah Nyata. Dari pertama nyimak channel ini, saya seperti mendapat kesempatan untuk menyampaikan pesan melalui channel ini, dan mudah-mudahan segera dibacakan, meski saya tahu pasti bukan saya saja yang mengirim cerita, tapi mudah-mudahan bisa segera dibacakan. Dan terima kasih sebelumnya. Dan saya mohon nama saya disamarkan ya. Oke. Panggil saja saya Winda. Dan ada beberapa orang di sini yang terlibat dalam cerita saya. Kejadiannya memang sudah lama sekali, tapi sepertinya kisah ini terbungkus rapi di memori saya, dan hanya saya dan mereka. Basit dan Nisa. Ya, mereka adalah sepasang kekasih yang sangat bahagia di waktu itu. Bahkan keromantisan mereka sangat begitu menyentuh saya. Saya mengenal Basit melalui Nisa, karena Nisa memang sering menceritakan Basit, dan Nisa sangat mencintai Basit, sangat mencintainya. Saya suka dengan hubungan mereka yang terlihat lancar dan gak pernah ada masalah. Pernah Nisa membawa Basit ke rumah saya. Nisa mencoba mengenalkannya ke saya. Ya, selain berpendidikan, Basit seperti anak yang sopan dan tahu tata krama. Saya senang Nisa mempunyai pacar yang sangat, ya menurut saya limited edition waktu itu, dimana ketika para lelaki sudah jarang bisa dipercaya dalam masalah hubungan dan selalu mengkhianati kepercayaan. Untuk Basit sepertinya tidak, karena Nisa memang selalu menceritakan siapa Basit dan seperti apa Basit. Saya mengenal Nisa memang sosok yang baru mengenal laki-laki. Sebelumnya memang gak pernah pacaran, karena Nisa anak yang pemalu. Berbeda dengan saya lebih open mind, lebih ke selalu mempelajari segala apa yang saya lihat. Singkat cerita, hubungan mereka sudah masuk ke 3 tahun, dan saya tidak pernah mendengar keluhan Nisa tentang Basit. Sepertinya mereka memang cocok. Seperti itu awalnya saya kira. Tapi satu sisi pengalaman saya berbicara tentang laki-laki. Cuma saya takut salah. Ya namanya juga analisis. Kadang salah, kadang benar. Cuma waktu itu saya lebih memilih apa yang saya lihat. Karena melihat Nisa seperti diperlakukan baik oleh Basit. Singkat cerita, saya dan keluarga mengadakan refreshing ke Puncak Bogor dan menginap beberapa hari di sana.
Menginap di puncak sepertinya sudah menjadi rutinitas kami. Untuk sekedar melepas lelah, dan walau kadang 2 bulan sekali kami ke sana. Dan Nisa pun pernah saya ajak dulu dan menginap di hotel. Tempat yang sangat sejuk, hening, dan nyaman. Suka banget deh buat orang-orang yang selalu disibukkan dengan kerjaan. Apalagi orang seperti saya yang sehari-hari selalu di depan PC. Di hari ketiga kami bersiap untuk pulang karena memang waktunya sudah cukup dan harus memulai aktivitas kembali. Ketika saya menunggu antrian untuk mengembalikan kunci dan duduk di lobi, gak sengaja saya melihat Basit check-in bersama wanita. Dan saya pastikan itu. Awalnya saya kira mungkin saya salah lihat, tapi penasaran saya terus mengajak saya untuk memastikan. Oke, saya ikutin dan ingin memastikan sekali lagi. Singkat cerita, Basit masuk ke kamar hotel tepat di samping kamar yang kami sewa sebelumnya. Saya lihat dari jauh sepertinya memang Basit. Dan dengan siapa itu? Oke, waktu itu saya bisa pastikan itu Basit pacarnya Nisa. Tapi waktu itu mungkin terlalu cepat untuk saya memberitahu Nisa. Tiba di rumah, saya chat Nisa. Nis, kemana aja jarang kelihatan? Kata Nisa, ada Win, lagi sibuk nih. Sepertinya saya harus mulai menyelidiki siapa Basit tanpa Nisa mengetahuinya. Dan saya mengundang Nisa dan Basit untuk makan di rumah saya. Singkat cerita, malam itu mereka memenuhi undangan saya. Dan kita pun bertiga makan. Ketika itu saya melihat Nisa sangat senang seperti biasa. Dan saya menanyai gimana, kalian sehat? Ya, kami sambil makan kita ngobrol. Kata Nisa, baik Win. Hubungan kalian gimana? Kok gak ada ceritanya lagi ke saya sih? Basit pun menyambut pertanyaan saya. Katanya, kami baik. Semakin hari semakin mengenal satu sama lain lebih dalam. Sebenarnya waktu itu saya sangat ingin menanyakan ke Basit, kamu ngapain kemarin ke hotel sama cewek? Tapi saya melihat Nisa, dan mungkin kalau saya tanyakan hal itu akan menghancurkan suasana. Dan makan malam waktu itu pasti akan menjadi sesuatu yang tidak mengenakan buat kami. Saya lebih memilih dan membuat pertanyaan jebakan. Saya bilang, Nis, kita nginep lagi yuk di puncak. Setelah mendengar jawaban Nisa, saya melihat gerakan tubuh Basit seperti salah tingkah dan melihat sorot matanya seperti mengatakan sesuatu lewat bahasa tubuhnya. Nisa bilang, yuk, udah lama gak ke puncak. Lanjut saya nanya ke Basit, Bas, kamu gimana? Kata dia, ayo, saya sih gimana Nisa. Kamu pernah ke sana kan? Tanya saya ke Basit. Dan sekali lagi saya melihat gerakan itu yang tidak match dengan ucapannya. Dan saya menangkap jawaban Basit adalah bohong. Katanya, belum tuh. Saya bilang, Ternyata sisi lain yang menjawab siapa Basit mulai terlihat. Nisa, saya nggak tega kalau harus mengatakan semua ini ke Nisa sekarang. Sepertinya Nisa harus tahu dengan sendirinya tentang Basit dan seperti apa sebenarnya Basit. Perlahan saya memperlakukan pendekatan lebih dalam lagi ke Nisa. Saya mulai mengenalkan dan memberi warning
dengan yang namanya lelaki ke Nisa. Karena Nisa gak pengalaman mengenal lelaki, gak seperti saya. Tapi Nisa menganggap Basit berbeda. Dia adalah lelaki pujaannya. Saya kebingungan waktu itu. Harus berbuat apa untuk Nisa? Saya diam, kasihan Nisa. Saya bilang, juga kasihan Nisa. Singkat cerita, di lain waktu ketika saya berangkat untuk mencari kebutuhan rumah tiap bulan, saya melihat lagi Basit sedang berada di pasar. Dan kali ini berbeda dengan style waktu dia kedapatan menginap di puncak. Kali ini Basit terlihat lusuh. Dia berdagang di pasar dengan menjajakan dagangannya. Aneh banget nih orang. Saya melihat ada beberapa karakter dalam diri Basit waktu itu. Saya semakin bingung. Yang saya tahu dari Nisa, Basit adalah anak orang yang lumayan kaya. Ya, saya percaya waktu itu karena outfit yang dia pakai oke. Tapi kali ini Basit terlihat biasa-biasa saja. Tanpa pikir panjang, saya langsung mendatangi Basit dan menyapa dengan kalimat agak tinggi. Bas! Dan dia kaget. Win, belanja, kata Basit. Iya, kamu ngapain di sini? Kata Basit. Jangan bilang-bilang nih saya. Kamu bohongin ini saya. Basit terdiam saat itu. Sini Win, membelinya di sini aja, sambil menunjuk ke arah kursi dan menawari saya minuman. Kata saya, udah deh, kamu ngomong yang sebenarnya tentang kamu. Kok beda banget sama yang diceritakan Nisa? Kata Basit, emang Nisa cerita apa aja ke kamu? Mungkin yang diceritakan Nisa terlalu berlebih tentang saya, kata Basit. Saya nggak pernah membohongi Nisa. Saya pernah mengajak Nisa ke rumah. Ya, memang rumah saya gede, bermobil, bagus. Tapi maaf, itu semua milik ayah saya, bukan punya saya. Ini harta saya, sambil menunjuk ke dagangannya. Tar dulu, kata saya. Saya bingung nih, Bas. Ya, tradisi keluarga kami memang semua anak harus membiayai pendidikannya tanpa bantuan orang tua. Dan alhamdulillah, dengan begini saya bisa hidup mandiri. Oke, kata saya. Terus apa yang kamu lakukan di puncak sama cewek? Dan Basit pun terkaget. Kamu lihat saya di puncak? Iya, kata saya. Basit bilang ya. Waktu itu saya sama cewek. Cewek itu adalah adik tiri saya yang tinggal sama ibu kandung saya di lain kota. Dan adik saya itu autis. Sudah lama dia pengen jalan-jalan dan menginap di puncak. Saya terpaksa menabung untuk mengajaknya jalan-jalan dan memenuhi keinginannya. Dan kemarin kami hanya berdua saja karena uangnya hanya cukup untuk berdua. Makanya saya terlihat seperti sedang berpacaran. Dan ini foto adik saya bersama keluarga, ibu dan adik saya. Gila. Anggapan saya ke Basit ternyata salah. Dia beneran orang baik ternyata. Terus saya tanya lagi, Nisa tahu nggak tentang semua ini? Belum tepat waktunya. Nanti akan saya kasih tahu, kata Basit. Waktu itu saya berbohong belum pernah ke puncak. Mungkin kamu sudah tahu jawabannya. Ya, begitulah manusia. Kadang suka menipu. Apa yang saya lihat ternyata salah. Basit memang anak baik, berpendidikan, caranya bersikap dan menyikapi semua permasalahan secara tenang. Dan buat Nisa, Basit memang anak baik. Dan buat Nisa, selamat buat kamu. Dan maaf, saya pernah bersuudzon tentang Basit. Karena pilihan hati kamu tepat. Basit adalah orang yang cocok buat kamu. Dan sekarang mereka sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak.
Oke, buat Duna, terima kasih ceritanya, dan mudah-mudahan bisa memberi kami hikmah dan manfaat secara positif. Karena ya memang manusia begitu, kita nggak bisa lihat covernya aja, tapi hatinya kan siapa yang tahu. Mungkin jangan terlalu cepat menilai seseorang sebelum kita mengenal lebih dalam siapa dia dan seperti apa dia. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak cerita ini sampai selesai. Dan buat kalian yang ingin ceritanya diangkat di Love Story Kisah Nyata, kalian tinggal kirimkan ke email Love Story Kisah Nyata dan nanti akan kami bacakan. Oke, terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.